Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 8 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan kami. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini, Senin, tanggal 8 September 2025 berjudul Gideon. Ayat inti dikutip dari Hakim-Hakim 6 ayat 14-16. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kau selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Semua keajaiban yang telah Allah kerjakan bagi umatnya telah dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Ketika umat Allah sepenuhnya dibaktikan kepadanya, maka Dia akan menggunakan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya di bumi. Namun kita harus ingat bahwa apapun keberhasilan yang mungkin kita peroleh, kemuliaan dan kehormatan adalah milik Allah, karena setiap kemampuan dan setiap kekuatan adalah anugerah darinya. Tuhan akan menguji sedalam-dalamnya iman dan keberanian mereka yang telah Ia percayakan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Penampilan luar seringkali tampak menakutkan, meskipun Allah telah berulang kali memberikan jaminan akan pertolongannya. Iman akan hampir goyah. Beginilah firman Tuhan harus menjadi sandaran teguh kita, terlepas dari penalaran manusia atau kemustahilan yang tampak. Pengalaman Gideon dan pasukannya dirancang untuk mengajarkan pelajaran tentang kesederhanaan dan iman. Pemimpin yang telah dipilih Allah tidak menduduki posisi penting di Israel. Ia bukanlah seorang penguasa, orang Lewi, atau imam. Ia menganggap dirinya paling rendah di keluarga ayahnya. Hikmat manusia tidak akan memilihnya, tetapi Allah melihat dalam diri Gideon seorang pria yang berintegritas dan berani secara moral. Ia tidak percaya pada diri sendiri dan bersedia mendengarkan ajaran Allah serta melaksanakan tujuannya. Tuhan tidak bergantung pada orang-orang yang berkedudukan tinggi, yang memiliki kecerdasan tinggi atau pengetahuan yang luas. Orang-orang seperti itu seringkali sombong dan merasa cukup.
Mereka merasa mampu merancang dan melaksanakan rencana tanpa nasihat dari Allah. Mereka memisahkan diri dari pokok anggur yang benar, dan karenanya menjadi kering dan tak berbuah, seperti ranting-ranting yang layu. Tuhan akan mempermalukan kesombongan manusia. Dia akan memberikan keberhasilan kepada upaya yang paling lemah, metode yang paling tidak menjanjikan, ketika ditetapkan oleh Ilahi dan dijalankan dengan kerendahan hati dan kepercayaan. Dikutip dari The Sons of the Times, 30 Juni 1881. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan renungan tadi malam mengenai kisah Deborah dan Barak yang membebaskan bangsa Israel, renungan malam ini kita mendengarkan mengenai Gideon. Lagi-lagi bangsa Israel berbuat dosa, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dalam penyembahan berhala dan membiarkan mereka ditindas oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Alkitab berkata di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bagaimana kondisi bangsa Israel pada saat mereka diserahkan ke dalam tangan orang Midian? Bila mana kita baca ayat berikutnya, Hakim-Hakim 6 ayat 2-6, dikatakan bahwa kondisi bangsa Israel saat itu sangat tertekan, melarat dan ketakutan karena penindasan bangsa Midian dan sekutunya. Hidup mereka tidak aman. Mereka lari ke goa-goa, hasil panen dirampas, dan ternak dihancurkan. Dalam keputusasaan total, barulah mereka berseru kepada Tuhan, bertobat dan berbalik menyembah satu-satunya Allah yang benar. Dan inilah yang membuka jalan bagi pemulihan melalui pembebasan. Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 545, paragraf 3 berkata, penduduk padang pasir yang buas dan kejam itu, seperti belalang banyaknya, datang memenuhi negeri itu bersama dengan segala kawanan kambing dombanya. Seperti bala sampar yang membinasakan mereka, merajalela di seluruh negeri itu, dari sungai Yordan sampai ke padang datar Filistin. Mereka datang segera setelah panen mulai masak dan tinggal sampai saat di mana hasil bumi yang terakhir dikumpulkan. Mereka merebut segala kelimpahan hasil ladang-ladang itu dan merampok serta memperlakukan dengan kejam penduduk negeri itu. Kemudian kembali ke padang pasir. Selanjutnya masih dalam paragraf yang sama. Dengan demikian, bangsa Israel yang tinggal di negeri yang terbuka dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan berkumpul di dalam kota-kota yang berbenteng, mencari perlindungan di dalam benteng-benteng, atau bahkan tinggal di dalam gua-gua, serta celah-celah batu karang di gunung-gunung. 7 tahun lamanya penjajahan ini berlangsung, dan kemudian apabila bangsa itu di dalam penderitaannya memperhatikan teguran Tuhan dan mengakui dosa-dosa mereka, kembali Allah membangkitkan seorang penolong bagi mereka. Panggilan Allah kepada Gideon, seorang pria dari suku Manase, saat ia sedang menggiling gandum secara sembunyi-sembunyi karena takut akan penindasan bangsa Midian, dalam keadaan yang penuh kecemasan dan pergumulan batin, dan merenungkan nasib bangsanya. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyapanya sebagai pahlawan yang gagah berani, menyampaikan bahwa Tuhan menyertainya. Kita dapat baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 10-16. Tanggapan Gideon terhadap panggilan Allah dan apa yang dilakukan olehnya adalah dia meragukan kehadiran dan kuasa Tuhan. Ayat 13. Gideon mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dan ia meragukan mujizat masa lalu dan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan Israel. Dan yang kedua, dia merasa tidak layak. Ayat 15. Gideon menyatakan bahwa ia berasal dari suku kecil Manase dan keluarganya pun
tidak diperhitungkan. Namun Tuhan meyakinkan Gideon ayat 16-18. Tuhan berjanji akan menyertainya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Namun Gideon meminta tanda sebagai bukti bahwa benar Tuhan yang berbicara. Tuhan setuju menunggu sampai Gideon kembali dengan persembahan. Akhirnya Gideon menerima tanda ilahi pertama. Gideon mempersembahkan makanan di atas batu. Malaikat Tuhan menyentuhnya dengan tongkat dan api menyala dari batu menghauskan persembahan itu. Ini menjadi tanda bahwa Gideon benar-benar berbicara dengan utusan Tuhan. Gideon takut setelah sadar ia telah melihat malaikat Tuhan. Gideon merasa takut akan mati karena melihat malaikat Tuhan, namun Tuhan menenangkannya dan mengatakan, damai sejahtera bagimu, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kemudian Gideon diperintahkan menghancurkan mezbah Baal, yaitu mezbah ayahnya sendiri. Hakim-Hakim 6 ayat 25-27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Keesokan harinya, setelah Gideon merumuhkan berhala daripada ayahnya, orang-orang marah kepadanya. Tetapi ayahnya membela Gideon. Kita dapat baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 28-32. Lalu Tuhan menyuruh Gideon mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan Midian. Gideon mengumpulkan orang-orang Israel untuk berperang. Awalnya jumlah yang ikut 32.000 orang. Tetapi Tuhan menguranginya dengan cara menguji mereka melalui cara sederhana dengan turun minum. Yang lulus menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air dan tidak lulus. Hal ini Tuhan lakukan agar Israel tidak menyombongkan diri dan hanya 300 orang yang tersisa. Kita dapat baca dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-8. Tentang hal ini di dalam Patriarchs and Prophets halaman 549 paragraf 3 berkata, oleh cara-cara yang paling sederhana, sering tabiat kita diuji. Mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri, bukanlah orang-orang yang patut dipercaya dalam keadaan darurat. Tuhan tidak mempunyai tempat di dalam pekerjaannya bagi orang yang malas dan suka memanjakan diri. Orang-orang pilihannya adalah mereka yang jumlahnya sedikit, yang tidak mau membiarkan kebutuhan pribadinya memperlambat panggilan tugas. Ke-300 orang pilihan itu bukan saja memiliki keberanian dan pengendalian diri, tetapi juga adalah orang-orang yang beriman. Gideon dan 300 orang lainnya pergi berperang dengan membawa sangkakala, buyung kosong, dan obor. Mereka mengepung perkemahan Midian malam hari dengan meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan berteriak. Kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Perbuatan yang sederhana dengan meniup trompet yang dilakukan oleh tentara Yosua di sekeliling Jericho dan yang dilakukan oleh kelompok kecil tentara Gideon di sekeliling bara tentara Midian sangat manjur melalui kuasa Allah menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya. Tuhan membuat pasukan Midian panik dan saling membunuh satu sama lain. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb
dan Jeb. Hakim-Hakim 7 ayat 21 sampai 25. Bangsa Israel menang dan di dalam rasa syukur atas kelepasan mereka dari bangsa Midian, ingin menjadikan Gideon menjadi raja dan tahta kerajaannya harus ditetapkan untuk keturunannya. Tetapi ia menolak dan berkata, kita baca Hakim-Hakim 8 ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Namun Gideon telah terjebak ke dalam satu kesalahan yang lain, yang mengakibatkan malapetaka terhadap keluarganya dan juga segenap Israel. Dia mengumpulkan emas dari rakyatnya dan membuat baju efod dari emas, yang akhirnya membuat bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala lagi setelah Gideon meninggal. Hakim-Hakim 8 ayat 24 sampai 33. Kisah Gideon mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaan besar selama mereka percaya dan setia kepadanya, dan bahkan orang yang merasa kecil dan tidak layak sekalipun. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah pengalaman Gideon yang mengandalkan Tuhan dengan jumlah yang kecil dan menuruti perintah-Mu menjadi bagian kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami hidup menuruti kehendak-Mu dan tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus serta setia kepada-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.